Oke, here we go. Hasil undian grup stage Piala Dunia 2026 resmi udah keluar. Bisa kita lihat dari hasil undian ini negara-negara besar menyebar di masing-masing grup dan lu bisa lihat Brazil gua di situ kayaknya easy win ya. Easy win ini mah. Cristiano Ronaldo bersama dengan Portugal, Lionel Messi bersama dengan Argentina. Kalau lihat grupnya ini kayaknya aman-aman aja sih ya. Ini bakal easy win juga buat mereka nih harusnya. Dari semua hasil undian grup stage ini yang paling menarik itu adalah grup E. Prancis bakal ketemu sama Norwegia. Haaland versus Mbappe. Anjir, mereka udah langsung ketemu aja nih grup stage nih. Ingat baik-baik, Prancis harus hati-hati sih. Soalnya kita udah tahu, the biggest black horse team untuk Piala Dunia 2026 ini adalah Haaland bersama dengan Norwegia-nya. Gila mereka bro, tampil luar biasa di kualifikasi kemarin. Oke, vibes Piala Dunianya udah muncul nih. Kira-kira siapa yang bakal juara Piala Dunia 2026 kali ini? Ya udah jelas lah, Portugal. Siapa yang udah gak sabar mau nonton Pilden, wah, set, dah absen deh gitu ya. Ya, ini adalah grup stand Pilden 2026 ya guys. Udah keluar nih wah. Dari grup A, ini kunci-kuncian aja lah kali ya. Meksiko Korsel udah berangkat langsung lolos gitu ya. Terus juga grup B ini ada Kanada, ada yang belum datang juga tuh. Si Kafar ngapain anjir nih ya. Ini Kafar kayaknya nggak banget nih si Kafar anjir. Kanada berangkat dah gitu ya. Terus ada Brazil, Maroko, terus juga tim apa lah gitu ya. Gak tau gue, ada Scotland juga, nih Brazil berangkat lah gitu ya. Terus ada grup B, Amerika, Paraguay, Australia, nih mah udah gak tau dah gue kalau ini deh ya. Terus ada grup E ada Jerman, Kurakau negara apa lah ini. Wah, gue tau nih, Kurakau ini dilatih sama Patrick Kluivert, tau gue nih. Terus ada Pantai Gading akhirnya ada lagi nih ya. Gue tau nih negara Drogba di Pantai Gading ya, ada Ekuador. Terus juga ada grup F, ada Belanda, Jepang, nih Tingho coy ya, nih ada yang belum datang juga nih kayaknya. Timnas pusat sama Jepang berangkat lah gitu ya. Terus juga ada Belgia, ada Egypt, ada Iran, New Zealand, udah Belgia berangkat lah gitu ya. Terus di grup H nih coy ya, di grup H di sini ada Spanyol, si Kipli CS gitu ya. Terus juga negara apa lagi nih ya. Terus juga harusnya King Indo di situ tuh ya, harusnya tuh Bang Jai tuh di situ tuh deh. Harusnya tuh Bang Jai tuh bisa lawan Kipli tuh ya. Ada Uruguay juga ya. Di Spanyol sama Uruguay kayak berangkat coy ya. Gue gak suka banget kalau Saudi Arabia yang lolos gitu ya. Terus gak ada Prancis, Senegal, sama Norway anjir. Ini grup I bener-bener neraka banget anjir. Ini Mbappe sama si Haaland bakal ketemu lagi nih wah ya. Terus ada grup J, ada geng Tato gitu. Ada Algeria, ada Austria juga sama Jordan gitu ya. Ada easy game buat geng Tato coy ya. Terus ada Portugal ada Bangdo, timnya Bangdo gitu ya. Ada yang tim yang belum datang juga. Terus gak ada tim apa lagi gitu ya. Timnya negaranya ini back City siapa tuh namanya, lupa lagi gua. Ada Kolombia nih, Bangdo harusnya kalau seandainya Bangdo nggak lolos kebangetan banget gitu ya. Dia ada grup L juga juga lumayan ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ada Inggris, ada Kroasia, ada Ghana sama Panama gitu. Ini harusnya Inggris sama Kroasia bisa menang gitu ya. Kira-kira lu pada nih guys ya, lu pada yang nonton gitu ya. Kira-kira di Pilden lu bakal dukung apa guys? Coba komen guys. Kalau gue pribadi sih ya, gue masih bingung gitu ya, harus dukung negara apa gitu ya. Coba komen guys, kira-kira gue harus dukung negara apa weh. Untuk opening match, Mexico akan berlawan dengan South Africa. Mengimbau kenangan tahun 2010 dulu, waktu Mexico jumpa juga dekat South Africa, tapi dekat South Africa. Gol yang sangat ikonik. Shabalala. Goal from South Africa. Goal from all Africa. So kali ni diorang akan bertembung balik. Mexico sebenarnya dia macam ada satu sumpahan tau, yang mana diorang tak pernah menang opening game dalam the last 7 tournament ke apa dah. So of course sekarang ni dekat diorang punya tempat, rumah diorang sendiri, diorang mestilah nakkan kemenangan untuk opening match ni. Korang komen lah siapa yang akan menang. Selain daripada Mexico dan juga South Africa, kita ada satu negara Asia iaitu South Korea, dan antara 5 negara ni akan masuk slot yang terakhir ni. Tapi sejujurnya kalau tanya aku, mungkin Mexico yang akan jadi juara dan South Africa yang akan jadi naib juara. Tapi sebenarnya kalau kau dapat nombor 3 pun, kau masih lagi boleh layak ke round seterusnya. Sebab format tahun ni, format tahun depan memang berbeza dengan format World Cup sebelum ni. Macam yang korang perasan, grup lagi banyak, tim pun lagi banyak. Okey, yang mana naib juara dan juga juara confirm akan pergi ke round of 32 dan 8 tim daripada third place yang terbaik akan masuk juga dalam round of 32. So kalau sebelum ni round of 16 kan, sekarang dah ada round of 32. Dan
Grup L telah pun dipilih sebagai grup maut untuk tahun depan. Kan setiap World Cup kan ada dia punya death group kan. So ramailah yang kata grup L ni kira death group lah. Walaupun dia tak adalah macam sekejam World Cup yang lepas, tapi grup ni masih lagi membahayalah. Kita ada England yang ramai kata favourite untuk menang World Cup kali ni. Lepas tu kita ada Croatia. Kita tahu Croatia dekat World Cup ni diorang memang lain macam. Tak kisahlah kuda-kuda tua yang diorang pakai, tapi still boleh perform. Lepas tu kita ada Ghana. Ghana ni ada tau player-player yang bermain EPL macam Semenyo dan juga Kudus. And ada juga negara Panama. So grup L telah dilabel sebagai grup maut untuk FIFA World Cup kali ni. Argentina, which is the current champion, berada dalam grup J bersama dengan Algeria, bersama dengan Austria dan juga Jordan. So aku nampak grup ni sebagai satu grup yang tak susah lah untuk negara Argentina. Alang-alang dah cerita pasal Messi punya negara, negara Ronaldo, Portugal pun berada dalam grup yang tak adalah susah sangat. Kita tengok Portugal ni, dia dalam grup yang sama dengan Uzbek dan juga Colombia. Uzbek first time masuk World Cup, Colombia mungkin pencabar yang kuat lah. Kebanyakan grupnya mana yang seru pun bingung gue. Ya malam tadi, lebih tepatnya beberapa menit yang lalu, atau malam tadi waktu Amerika, drawing untuk FIFA Club World Cup 2026 sudah selesai dilaksanakan. Dan beginilah hasil 12 grup dengan yang akan diisi oleh 48 tim yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Ya Allah, banyak banget grupnya sampai L. Yang menarik adalah pertandingan pembuka adalah Meksiko versus Afrika Selatan layaknya Piala Dunia 2010. 1,5 jam nungguin kapan draw-nya, sumpah ada aja nih gimmick-gimmicknya. Gue tahu emang time mulu VIP segala macam, jadi acaranya dipanjangin. Cuman yang nonton kan kayak dari grup A dulu ini gue ambil gambarnya semua dari BR Football or Bleacher. Grup A isinya adalah Afrika Selatan, Meksiko, Korea Selatan dan juga tim yang akan lolos dari playoff D UEFA, which is antara Denmark, Makedonia, Ceko ataupun Irlandia. Grup yang cukup merata menurut gue, walaupun salah satu dari 4 negara ini yang lolos pun menurut gue ini grupnya cukup merata. Walaupun South Africa mungkin nggak sekuat yang dulu-dulu. Lanjut di grup B, wow ini merah-merah semua. Apakah Italia bisa lolos di sini? Nggak tahu. Kanada sebagai tuan rumah, Qatar sebagai tuan rumah Asia, Swiss dengan salah satu teknologi jersey terbagus, dan ya Italia masa sih nggak lolos ini. Grup C singkat aja, Brazil nggak lolos lu kebangetan. Minimal banget ini Brazil Maroko sih yang lolos karena lawannya Haiti dan Skotlandia. Walaupun di Skotlandia ada Scott Armando Maradona McTominay, tapi kali ini dia tidak disokong dengan teman-teman Italianya. Ya lain cerita. Di grup D tuan rumah Amerika bersama Paraguay, Australia dan tim yang akan lolos dari playoff sektor C, yaitu antara Turki, Romania, Slovakia dan juga Kosovo. Kosovo ya, lupa gue. Begitulah, tapi kayaknya warga kita gue gak terlalu tertarik sama grup D ini. Nah ini dia Amad Diallo bertemu dengan Jerman. Ini Jerman harusnya di atas kertas, emang di atas angin di grup ini. Jangan remehkan Curacao, Ekuador juga. Ex penjajah Indonesia ya, ada Belanda dan Jepang dalam satu grup bersama dengan Tunisia dan tim yang akan lolos dari playoff UEFA sektor B. Jujur aja udah Belanda Jepang nih, udah. Jepang peringkat 1 tapi. Grup G-nya apa? Gak usah dulu kali ya, biar hemat tidur kita. Mesir, Belgia, Iran, New Zealand. Udah, Belgia harusnya lolos, satunya lagi serah dah. Nah ini dia. Bingung gue harus dukung Darwin Núñez apa Spanyol. Gue kali ini di turnamen kali ini gue akan mendukung Spanyol ya. Ada Cape Verde dan juga Saudi Arabia di sini, yang mana enggak dia begitu lah tuan rumah Asia. Tapi udahlah Spanyol, Uruguay lah ini udah bisa lah Núñez ini. Udah kenal dia sama Arab. Ini dia yang dicari, Haaland versus Mbappe. Kita menghadapi Senegal dan juga playoff kedua, playoff 2. Baik lagi di atas kertas Norwegia dan juga Prancis. Tapi ya namanya Norwegia baru pertama kali lolos lagi ya. Ini kan gak ada yang tahu dengan kekuatan Afrika ini kan agak-agak. Sang juara bertahan jauh banget grupnya, ada di grup J bertemu Austria, Jordan dan juga Aljazair. Baik lagi menurut gue di atas kertas ini udah di atas angin, dia terbang nih Argentina lolos, satunya lagi terserah.
Tapi kalau ngomongin jersey bagus, Aljazair minimal lolos deh. Jadi pakai jersey banyak. Bang Dodo harus menghadapi tim baru Uzbekistan dan juga si gesit Kolombia. Dan menunggu satu negara lagi yang akan lolos dari playoff 1. Dan terakhir yang selalu ditunggu-tunggu oleh pendukung Premier League, Timnas Inggris akan menghadapi Panama, Kroasia dan juga Ghana yang mana masa nggak lolos? Kira-kira kalau kocokan gini yang bakal menang Piala Dunia siapa nih? Sudah kebayang nggak sih? Hah? Spanyol sih gua. Oke, jadi kita lihat beberapa grup yang sebenarnya nggak begitu menarik ya. Grup A itu nggak menarik tuh, gue bilang tuh. Wah, itu Meksiko, Afrika, Korea, terus playoff ya. Aduh, Kanada lah. Grup B juga Kanada, Qatar, Switzerland. Terus ada Italia nanti bisa lolos tuh. Nah, Italia tuh lumayan lah. Grup C juga ya elah, Brazil, Maroko, Haiti. Siapa yang mau nonton Maroko lawan Haiti? Grup D Amerika Serikat, Paraguay, Australia. Terus antara itu ada Kosovo, Rumania, Slovakia, Turki. Aduh, parah juga ini grup D. Banyak grup-grup yang gak jelas ya. Grup E Jerman, Curaçao, Cote d'Ivoire. Elah, ini juga harus Jerman sih. Grup F Belanda, Jepang, Tunisia, antara Albania, Polandia. Ini lumayan nih. Terus grup G Belgia, Egypt, Iran, Selandia Baru. Belgia ini. Terus grup H ya merem lah Spanyol, Saudi, apa itu Cap de Verde itu sama Uruguay, harusnya si Spanyol sama Uruguay mungkin. Terus grup I Prancis, Senegal, antara Irak apa lagi sih tuh, Suriname, aduh, Norway ya. Ini mungkin Prancis sama Norway juga nggak bisa diremehin. Ini lumayan nih, ini berat nih grup ini. Karena ada 3 tim yang menurut gue punya potensi untuk lolos. Grup C Argentina, Algeria, Austria, Jordan. Cuman Argentina sama Austria, Jordan sama Algeria lewat. Grup K Portugal, terus playoff-nya juga ya Caledonia, Jamaika selesai sama Portugal sih. Uzbek juga lewat. Kolombia mungkin sama Portugal. Terus grup L Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Inggris, Kroasia sih. Nah, ini bracketnya tuh semakin hitam aja, makin nggak kelihatan gua. Ini bracketnya kalau berdasarkan juara grup dan runner up yang lolos ya. Dan punya peluang tuh Portugal akan ketemu Argentina. Kalau semuanya lolos, itu bisa di perempat final nanti. Oke? Segitu dulu.